Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, kemudian menjelaskan tentang kegunaan mempelajari IPA, menyebutkan objek yang dipelajari IPA, kemudian pengertian pengukuran, besaran, dan satuan. Langsung saja kita masuk untuk materi selanjutnya. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari berbagai macam gejala yang terdapat di alam atau tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Lalu, bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Yaitu dengan cara melakukan penyelidikan ilmiah atau penyelidikan IPA. Ada beberapa hal yang harus kamu kuasai dalam melakukan penyelidikan IPA. Yang pertama itu pengamatan. Melakukan pengamatan dapat melibatkan panca indera kita seperti mata, hidung, telinga, indera perasa, dan peraba, termasuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Sebagai contoh, kita melakukan pengamatan terhadap teman kelas kita, atau untuk saat ini di rumah kita dapat melakukan pengamatan terhadap ayah atau ibu kita, atau juga bisa kakak kita dan adik kita, yang nantinya hasil pengamatan itu dapat berupa deskripsi. Misalnya kita mengamati tinggi badannya, warna rambut, warna kulit, bentuk hidung, bentuk mata, dan yang lainnya. Dengan hasil pengamatan ini akan muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya. Misalnya, berapakah tinggi badannya atau berapakah massa tubuhnya. Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, kemudian proses penyelidikan IPA yang kedua yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan atau membuat prediksi, atau juga meramalkan tentang pengamatan yang kita lakukan. Misalnya tadi kita itu kan pengamatan tentang tinggi badan. Nah, kita bisa memprediksi mengapa tinggi badan si A dan si B itu memiliki tinggi badan yang berbeda. Bagaimana itu bisa terjadi? Atau contoh lainnya itu apa penyebab habisnya sebatang lilin yang dinyalakan. Nah, kita bisa membuat prediksi atau meramalkan dari pengamatan yang kita lakukan. Kemudian proses yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan itu dapat berupa lisan maupun tulisan. Hal-hal yang dikomunikasikan itu termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Misalnya kita
kita itu kan mengamati tentang tadi tinggi badan, rambut, terus bentuk hidung, bentuk mata. Nanti kita bisa membuat tabel data, misalnya kakak tinggi badannya berapa, bentuk hidungnya seperti apa, warna rambutnya apa, terus adik bawahnya lagi juga sama, tinggi badannya berapa, warna rambutnya apa, hitam misalnya, terus warna kulitnya coklat, terus bentuk matanya seperti apa. Nah, itu bisa dikomunikasikan dalam bentuk data yang berbentuk tabel. Yang selanjutnya yaitu manfaat atau kegunaan mempelajari IPA. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah biji yang kita tanam dapat tumbuh? Kemudian, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa udara bisa berhembus, atau mengapa bintang di langit nampak berkedap-kedip. Contoh lain juga, mengapa air laut rasanya asin. Kemudian, menyelesaikan masalah di sekitar kita. Misalnya, bagaimana kita dapat mendapat air bersih dari air yang keruh, lalu bagaimana membunuh penyakit di dalam air yang kita minum. Selanjutnya, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika kita mendapat data pengamatan yang seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, seperti itu. Selanjutnya, sikap dan sifat seorang peneliti. Yang pertama, mampu membedakan mana yang fakta dan opini atau pendapat. Kemudian, objektif terhadap fakta, tidak mudah percaya tahayul, berhati terbuka, mampu berpendapat sesuai fakta, mengkomunikasikan hasil penelitian, sifat rasa ingin tahunya itu tinggi, kemudian tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Itulah beberapa sikap dan sifat dari seorang peneliti. Selanjutnya, objek yang dipelajari dalam IPA, yaitu seluruh benda di alam, baik hidup dan tak hidup, dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek yang diamati dalam IPA dari sisi ukuran, mulai dari yang sangat kecil, yaitu partikel-partikel penyusun atom, sampai benda yang sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Makhluk hidup yang dipelajari dalam IPA sendiri itu dari yang mulai sangat kecil, misalnya ada bakteri, virus, sampai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam ekosistem. Itu merupakan cakupan yang lebih besar. Penyelidikan tentang alam itu menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sedemikian rumit. Karena keterbatasan kemampuan manusia, tidak semua bisa dipelajari. Oleh karena itu, IPA dipecah menjadi beberapa cabang ilmu, antara lain yang pertama itu ada kimia, kemudian cabang biologi, kemudian ilmu bumi dan antariksa, dan cabang fisika.
Fisika sendiri mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian bidang kimia itu mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Dapat juga mengenai komposisi struktur dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi, serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Yang selanjutnya ada cabang biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang renik atau kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda lainnya atau yang kita kenal sebagai ilmu astronomi. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam materi pengukuran. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Nah, dalam melakukan pengamatan terhadap suatu objek IPA, kalian dapat menggunakan alat indera seperti yang tadi sudah dijelaskan. Alat indera kita ada mata, hidung, telinga, raba, perasa. Namun seringkali alat indera tidak mencukupi karena tidak memberikan hasil yang pasti. Untuk itu, dalam pengamatan masih dibutuhkan pengukuran. Apa itu mengukur? Mengukur dapat didefinisikan sebagai suatu proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, sedangkan satuan itu adalah pembanding di dalam pengukuran. Sebagai contoh dalam kegiatan mengukur panjang meja dengan jengkal kita. Jadi kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu itu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, diperoleh hasil panjangnya itu 7 jengkal. Berarti panjang sebagai besaran, 7 sebagai nilai, dan jengkal sebagai satuan. Contoh lain, misalnya mengukur panjang meja dengan mistar diperoleh hasil pengukuran 1 cm. Berarti panjangnya itu berupa besaran 100 sebagai nilai dan cm sebagai satuan. Nah, kemudian terkait dengan besaran. Besaran itu ada besaran yang dapat diukur dan ada besaran yang tidak dapat diukur. Contohnya, kita akan mengamati buah apel. Untuk besaran yang dapat diukur itu, kita dapat mengukur massa buah apel atau mengukur panjang apel atau lebar apel. Sedangkan besaran yang tidak dapat diukur dari buah apel itu berupa rasanya, kemudian warnanya, dan bentuknya. Jadi dapat disimpulkan besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-cirinya itu yaitu dapat diukur, memiliki satuan, dan dapat dinyatakan dengan angka. Itu disebut dengan besaran. Sedangkan untuk
kecantikan, kesetiaan, ataupun kesenangan, juga kasih sayang, rasa keadilan, itu bukan termasuk besaran karena mereka itu tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, setelah kita belajar tentang besaran, kemudian kita akan berlanjut tentang satuan. Satuan dalam pengukuran itu ada dua. Yang pertama itu satuan tak baku, satuan yang memberikan pengukuran tidak akurat atau bersifat relatif. Kemudian yang kedua itu ada satuan baku, yaitu satuan yang sudah diakui secara internasional dan memberikan hasil yang akurat. Contoh satuan baku pertama ada meter. Meter merupakan satuan dari panjang. Kemudian kilogram merupakan satuan dari massa. Kemudian sekon. Sekon itu merupakan satuan dari waktu. Selanjutnya contoh satuan tak baku. Yang pertama ada depa, jengkal, cangkir, patok, dan yang lainnya. Mengapa jengkal itu menjadi satuan tak baku? Karena jika melakukan pengukuran dengan jengkal, itu kan melibatkan jengkal dari setiap orang itu berbeda-beda panjangnya, jadi akan memberikan hasil pengukuran yang tidak akurat. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang materi besaran pokok dan besaran turunan. Apabila banyak kesalahan terkait video pembelajaran pada kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.